Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah rumah tangga malam ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 4 dengan berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan yang Dia kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan dari Kidung Pujian 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagi bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu. Bait yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air ria-ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan dalam dunia yang penuh dengan berbagai godaan. Lewat ibadah keluarga saat ini kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami menyadari hidup bersamamu melalui persekutuan orang beriman sangat berarti. Kami saling dikuatkan dan dihibur melalui pujian dan doa, sehingga kami memperoleh kekuatan serta hati kami menjadi damai. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita untuk bermazmur dari Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahmu. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Kitab suci hartaku dan kalimat selanjutnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan memuatku sadar bila aku tak benar. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian.
puji Tuhan pada saat ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah keluarga pada saat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca firman dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami aturkan kehadirat Bapa atas segala berkat rahmat Tuhan yang telah memberkati, menuntun kami sampai saat ini dan memberikan kekuatan serta kesehatan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami dan mampukan kami ketika kami harus merenungkan firman-Mu dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkannya. Biarkanlah kiranya Tuhan singkirkan dari segala godaan ketika kami beribadah saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita bersama berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 4 ayat 13 hingga ayat ke-21 yang akan kita baca secara berbalasan. Saya akan membaca kalimat ganjil, ayat ganjil. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke dalam kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah kurban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah perusahaan yang bonafit pasti memerlukan tenaga-tenaga yang handal. Pasti memerlukan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi yang luar biasa. Tentunya tenaga sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk memperoleh suatu tenaga yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya, tidak serta-merta demikian langsung mengambil dapat tenaga, tidak. Tetapi melalui satu proses yang cukup panjang. Mereka harus merekrut tenaga, mereka harus mengikuti jenjang tahapan-tahapan seleksi sampai dengan mendapatkan seorang pegawai, seorang karyawan yang memang benar-benar bisa mendorong, bisa mendukung visi dan misi perusahaan itu. Sehingga ketika mereka
bersama-sama dengan dalam satu perusahaan, mendukung dengan visi misi yang sama, maka jadilah perusahaan itu menjadi perusahaan yang bonafit, menjadi perusahaan yang besar, sesuai dengan harapan sang direktur, sesuai dengan harapan sang pemilik perusahaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini mengajak kita bagaimana kita bisa hidup kudus. Hidup kudus merupakan syarat mutlak di dalam kehidupan hubungan antara umat manusia dengan Allah. Tentunya setiap manusia bisa memperoleh suatu kehidupan yang kudus, tidak serta-merta langsung orang itu diambil kemudian dikuduskan, tetapi melalui suatu tahapan-tahapan seperti yang dilakukan dalam bacaan kita pada saat ini. Pembacaan imamat dalam hal ini untuk kitab Imamat, ada 4 kategori bagi mereka yang berbuat kesalahan. Yang pertama, kategori bagi imam. Yang kedua, kategori bagi seluruh jemaah. Yang ketiga, kategori bagi pemuka. Dan yang keempat adalah kategori bagi rakyat jelata. Dari semua kategori itu, mereka mempunyai satu tanggung jawab, mereka mempunyai kesamaan di dalam melakukan kehendak Allah. Ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggarannya, maka mereka harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman di sini mereka harus melalui suatu proses penghapusan dosa. Di dalam kitab Imamat di sini terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebagai imam, mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Sama dengan ketika imam itu melakukan kesalahan, berarti seluruh bangsa itu juga melakukan kesalahan. Sehingga korban yang harus dilalui, korban yang harus diberikan itu antara imam dengan seluruh bangsa itu sama beratnya. Berbeda dengan pemuka agama dan rakyat jelata. Nah, proses itulah yang harus dilalui untuk menjadi orang yang kudus, supaya setiap manusia bisa hidup kudus, bisa hidup bersama dengan Allah. Hubungan antara Allah dengan manusia bisa dikembalikan dengan baik, maka mereka harus melakukan tahapan-tahapan itu. Dan ketika mereka harus berhubungan dengan Allah, maka syaratnya adalah mereka harus hidup kudus. Untuk hidup kudus, mereka melalui tahapan dan pengorbanan yang harus diberikan mereka. Bagi imam, mereka harus memberikan persembahan berupa lembu jantan yang tiada celah. Dan prosesnya pun mereka harus ikuti. Lembu itu harus dibawa kepada imam-imam besar, dan di sana imam akan memberikan suatu tanda bahwa itu layak dengan cara menumpangkan tangan mereka di atas lembu itu, lalu disembelih, dan kemudian darahnya dipercikkan di hadapan Allah 7 kali, dan selebihnya lemaknya harus dibakar di atas mezbah, dan darah-darah lain pun yang kelebihan dari yang dipercikkan harus dituangkan di bawah mezbah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia harus menghapuskan dosa supaya mereka harus hidup kudus untuk bisa bersatu dengan Allah, maka semuanya itu harus dilalui dalam proses-proses yang sudah ditentukan oleh Allah. Demikian juga kita sebagai umat percaya, orang yang percaya kepada Kristus, kita sebagai orang yang sudah berdosa, lalu bagaimana kita akan bisa hidup kudus? Bagaimana kita harus bisa bersekutu dengan Allah kalau kehidupan kita tidak dikuduskan terlebih dahulu? Pengorbanan di dalam perjanjian lama, mereka harus mengorbankan binatang. Dalam perjanjian baru, kita sebagai orang yang percaya Kristus, maka
manusia tidak perlu lagi mengorbankan binatang itu, tetapi manusia sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan pengorbanan darahnya, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka manusia itu akan dihapuskan oleh dosa-dosanya. Ketika manusia yang percaya itu harus percaya kepada Allah, maka salah satu syarat supaya kita bisa bersekutu dengan Allah adalah kita harus hidup kudus. Bagaimana kita harus hidup kudus? Untuk manusia supaya bisa hidup kudus, maka manusia harus percaya kepada Kristus atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan darahnya, dengan percikan darahnya, maka manusia akan memperoleh suatu kekudusan. Sama halnya juga ketika perusahaan tadi ingin memperoleh suatu pegawai karyawan yang berkompeten, maka mereka harus melalui satu tahapan-tahapan tersendiri supaya mereka bisa bersama-sama membesarkan perusahaan itu. Ketika manusia ingin bersatu dengan Allah, ingin bersekutu dengan Allah, dan dilayakkan berhubungan dengan Allah, maka manusia harus hidup kudus. Seperti halnya bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 29 bait 3 dan 4. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa untuk syafaat. Kita berdoa. Maha Kudus Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami selalu datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala rahmat yang Tuhan berikan, sehingga sampai saat ini kami boleh bersyukur ke hadapan-Mu. Dan tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah kiranya Tuhan menuntun kami, membimbing kami, umat-Mu yang berdosa, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Engkau kuduskan dalam kehidupan kami dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan curahan darah-Mu, Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Engkau kuduskan umat-Mu yang berdosa, sehingga kami Engkau layakkan hidup bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarkanlah firman-Mu itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup kudus di dalam nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang dengan gigih untuk memerangi
pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merajalela. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, para garda terdepan, dokter, para perawat, semua para medis yang membantu proses penyembuhan mereka semuanya yang menderita penyakit COVID-19. Biarkanlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun, memampukan dan melayakkan mereka. Berikan kekuatan dengan kesehatan, sehingga mereka boleh dengan tulus melayani sesama, melayani umat-Mu yang sementara ini sedang sakit. Terima kasih Bapa di surga, berkati perkembangan umat-Mu GPIB di seluruh Indonesia. Berkati perkembangan GPIB Hosiana Berau yang saat ini kami sedang mengalami berbagai hal. Kami sadari peribadatan yang seharusnya dilakukan di gereja, kami harus lakukan di rumah-rumah untuk mengikuti aturan yang diberlakukan dan untuk memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Biarkanlah kiranya Tuhan ajarkan kepada kami untuk selalu bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus selalu mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami berdoa buat pendidikan sekolah anak-anak kami. Biarkanlah kiranya Tuhan berkati. Biarkanlah mereka di masa-masa COVID ini, mereka boleh belajar sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan para pendidik kepada mereka. Yang walaupun mereka harus belajar online, biar kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka. Berkati kami umat-Mu, berkati para pendeta, jemaat-Mu di Hosiana Berau ini, para majelis jemaat. Biarkanlah dalam kondisi ini kami boleh tetap melayani dalam berbagai bentuk pelayanan. Kiranya Tuhan berkati kami dan tuntun kami di dalam pelayanan di masa-masa sulit saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau berkati bagi pemerintah bangsa kami dari pusat sampai dengan pelosok tanah air. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Banyak sekali permohonan kami, namun karena keterbatasan kami, biarkanlah kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa secara pribadi. Demikianlah ya Tuhan permohonan anak-anak-Mu. Semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur atas segala berkat yang telah diberikannya bagi kita. Berilah dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah
kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami undang untuk berdiri untuk berdoa, berikan persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita pulang membawa damai sejahtera. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kidung Jemaat 410 bait 1 dan bait yang ketiga. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tangan-Mu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera melampaui limpah dalam hidupmu, mengawali dan menuntun dengan rahmat surgawi serta cinta kasih Allah. Kiranya dalam kekayaan roh-Nya kita selalu dilimpahi dengan berkat dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus.
kini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat malam.